Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Afriani dengan NIM 3333240024 dari kelompok 23. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan mentutorialkan dari sebuah persoalan menggunakan statistika deskriptif, menggunakan tiga software lainnya, yaitu ada Studio, Minitab, dan Excel. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu persoalannya. Eh, Ialah, Civioasik Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Dan pada persoalan ini juga ada disajikan sebuah tabel, ada pengiriman, ada 12 data, dan waktu tempuhnya dalam waktu menit. Jadi, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan Studio, Minitab, dan Excel. Sebelum pada software yang pertama itu RStudio, jadi pada tabel dari soal ini kita pindahkan atau kita salin ke Excel. Lalu jika pada sudah dipindahkan dan atau disalin, file Excel tersebut ini di-save terlebih dahulu di folder yang berbeda untuk bisa melanjutkan ke new project di RStudio. Oke, kalau jika sudah di file di save, kita bisa lanjut di RStudio. Kita di sini new project, yaitu existing directory. Kita cari file yang berisi Excel-nya tersebut. Kita bisa menampilkan data, lalu kita open, lalu create project. Di sini bisa di file kelihatan ada file Excel data mentahnya. Kita bisa melanjutkan untuk Rscape baru dengan Ctrl Shift N. Setelah itu kita menggunakan code-nya, kita salin. Lalu yang pertama di sini kita lakukan adalah menginstal package terlebih dahulu. Untuk kita running, kita tunggu. Jika package read X1 sudah successfully, kita langsung bisa mengaktifkan atau menampilkan sebuah library-nya untuk bisa melanjutkan codingan selanjutnya. Lalu yang ketiga itu adalah kita membaca data pada Excel kita. Kita running. Untuk penamaan di sini kita menyesuaikan jika file teman-teman berbeda, itu bisa kita ganti, itu diganti. Dan di sini sudah muncul pengiriman dan waktu tempuhnya. Lalu di sini selanjutnya adalah mencari minimum, maksimum, min, median, dan kuartilnya pada waktu tempuh pada data kita tersebut. Kita running dan didapat juga minimum pada data waktu tempuh kita ada 43, maksimumnya 52, minnya ada di 46,75 dan mediana adalah 46,5 46,5 dan kuartil satunya adalah 45, kuartil 2-nya 46 dan kuartil 3-nya di 48. Setelah itu kita di sini juga mencari varian, kita running dan didapat juga adalah 6,9 dan bisa dilanjut lagi mencari sebuah range-nya. Dan didapat juga range pada waktu tempuhnya adalah 43 dan 52. Dan kita mencari modus, kita running, dan didapat juga adalah 45. Nah, setelah itu kita mencari skewness dan kurtosis, atau sebuah kemiringan dan kemencengan atau sebuah keruncingan. Sebelum itu, di sini kita menginstal package dahulu, yaitu ada E1071. Itu adalah sebuah code yang khusus buat untuk
memudahkan kita menghitung skewness dan kurtosisnya. Kita running dulu. Oke, jika sudah, kita bisa menampilkan library dari skewness-nya dan kurtosisnya. Dan didapat kita ini adalah skewness-nya 0 di 0,6. Yang artinya skewness-nya ini lebih dari 0. Yang artinya itu sebuah kemencengan ini didistribusikan ke miring sebelah miring miring ke kiri dan ditandai dengan ekornya memanjang ke sebelah kanan. Yang artinya nilai min-nya ini lebih besar daripada median dan modus. Lalu ada kurtosis atau sebuah keruncingan didapat di sini 0, min 0,154 atau juga dalam sebuah ininya kurtosis ini kalau kalau kurang dari 3 itu artinya dia memiliki keruncingan yang lebih datar mendatar atau sebuah tumpul karena penyebaran datanya lebih besar. Atau disebut juga dengan platikurtik. Lalu di sini kita mencari histogram. Itu kan mencari histogram di sini dengan his atau histogram itu dengan waktu tempuh 6 menit dan penamaannya di histogram dan 3 belakang angka sebuah NIM. Terus sumbu X-nya itu adalah waktu tempuh dan untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi. Dan di sini juga bisa menambahkan sebuah warna. Lalu kita running dan didapat pada waktu tempuh dengan dari 42 dan 44 ada dua frekuensi dari yang 44 atau nilai tengahnya ada pada 45 itu ada di frekuensi keempat, 46 ke 48 atau nilai tengahnya ada di frekuensi 3, 48 di 50 atau nilai tengahnya 49 ada pada frekuensi kedua, dan 55,2 dengan nilai tengah 5 adanya adalah di frekuensi ke satu. Lalu mendefinisikan nilai kuartil pada waktu tempuh. Pada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu kita running dulu. Jika sudah running, pada kuartil ini bisa membuat sebuah box plot pada Q1, pada Q2, atau mediannya, atau kuartil 3, di Q1 atau kuartil 3. Lalu kita running dulu box plotnya. Jika sudah, baru kita bisa menampilkan sebuah box plotnya. Dan didapat di sini adalah nilai kuartil satunya di 45, dan nilai kuartil 2 atau di nilai tengahnya itu ada 46, dan nilai kuartil 3-nya ada di 48. Setelah itu kita bisa langsung membuat bar plotnya. Di sini sebelum itu ada sumbu Y-nya itu adalah waktu tempuh, dan sumbu X-nya adalah sebuah pengiriman. Dan di sini dapat bar plotnya dari ada 12 data. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke software selanjutnya itu ada software Minitab. Minitab hampir sama dengan Excel, yaitu ada sebuah kayak cell, kolom, dan yang sebagainya. Bisa mencari statis, bisa di grafik. Sebelum itu kita mensalin atau memindahkan juga dari data yang di Excel ini, kita kopas. Lalu di sini kita mencari nilai deskriptifnya dulu, yaitu dengan mengklik Start, Basic Statis, dan Display Descriptive Statis. Karena kita mencari di sini waktu tempuhnya, jadi variabelnya kita klik C2, klik 2 kali. Lalu kita klik statis, karena kita mencari variansi, ada mean, ada standar errornya, standar deviasi, dan varians, ada range, maksimum minimum, ada nilai non missing dan missing, dan kumulatif N-nya. Kita cari sebuah first kuartil, median, dan third kuartilnya, ada modusnya, ada skewness dan kurtosisnya. Lalu kita klik OK, lalu kita OK lagi. Dan di sini mendapatkan nilai deskriptif statisnya itu ada sebuah nilai min-nya
yaitu ada 46,7, nilai standar error mean-nya adalah 0,7, dan standar deviasi 2,6, divariansi 6,9, minimumnya 43, di kuartil satunya 45, mediannya 46,5 atau kuartil 2-nya, kuartil 3 di 48,7, maksimum 52, dengan nilai modus 45, nilai N buat modusnya adalah 3, nilai skewness-nya di 0,61, kurtosis minus 0,15. Lalu jika itu kita bisa mencari grafik lagi, yaitu kita mencari sebuah histogram. Kita menggunakan simple, kita mencari yang waktu tempuh, lalu ketik OK. Di sini didapatkan waktu histogram dari waktu tempuh, lalu ada frekuensi dari 0 sampai 3, dan dari nilai waktu tempuhnya juga sampai yang paling terbesar, itu dari 52. Lalu kita bisa lanjut di mencari box plotnya. Kita mencari yang simple juga, klik OK. Lalu yang C2 juga, yang variabelnya. Lalu kita klik OK. Dan di sini juga box plotnya, ialah pada kuartil satunya di 45, di kuartil 2-nya 6 lebih, dan di kuartil 3-nya di 48 lebih juga. Lalu kita cari lagi grafik yang bar chart. Di sini bar representasinya diganti jadi values from a table. Lalu kita one column, oke. Di sini variabelnya di waktu tempuh dan kategori variabelnya di pengiriman. Lalu kita oke aja. Dan di sini dapatkan bar chartnya, ada 12 data dan ada di waktu tempuhnya ada 5, di angka 50-an lebih. Di angka 50-an. Oke, ini untuk bagian software yang kedua, Minitab. Kalau bagian Minitab ini agak lebih detailnya untuk data-datanya. Terus lanjut pada software yang terakhir, yaitu software di Excel. Oke, dari data yang sudah dipindahkan dari soal tersebut, ada pengiriman 12 data, ada waktu tempuh dan menitnya ada 45, 50 dan seterusnya. Di sini di software Excel kita mencari buat ada deskripsi statisnya, yaitu dengan di tab data, terus di data analisis, yaitu kita cari deskripsi statis, kita klik OK, kita input range-nya, itu yang kita ingin cari sebuah deskripsi statisnya, terus kita output optionnya itu ada di uh, buat kolom di mana aja, klik di mana aja untuk menampilkan hasilnya. Lalu karena kita mencari hasilnya itu, kita klik summary statisnya, lalu kita klik OK, dan didapat nilai deskripsi statisnya dari waktu tempuh dalam waktu menit. Di sini ada nilai min atau rata-ratanya di 46,75 menit. Ada standar errornya di 0,7 dan nilai median dan modusnya median di 46,5, di modusnya 45. Nilai antara min dan median dan modus ini tidak terlalu jauh signifikan. Terus ada standar deviasi sebuah penyebaran data di 2,6. Ini berarti menunjukkan penyebaran datanya ini tidak terlalu jauh. Terus lalu ada sampel variansinya di 6,9, kurtosisnya di minus 0,15, mendekati 0. Ini juga bisa menunjukkan nilai distribusinya itu di normal atau seimbang, karena eh, mendekati nilai 0. Karena mendekati nilai 0, lebih baik nilai kurtosisnya itu di angka 3. Karena itu benar-benar menunjukkan nilai distribusinya seimbang dan normal.
Ada nilai squeeze-nya 0,6, ada di range 9, terus di minimum 4,3 dan di maksimumnya 52, dengan jumlahnya atau summary-nya ada 56 di 561 dengan total datanya di 12. Di sini nilai antara maksimum dan nilai rata-rata pada waktu tempuhnya ini itu bisa ditunjukkan kayak sebuah keterlambatan pada distribusi karena nilai rata-ratanya di 46,7 dan nilai maksimum 62, namun tidak terlalu jauh signifikan. Oke, berikut merupakan dari penyelesaian persoalan menggunakan tiga software, yaitu ada RStudio, ada Minitab, ada Excel dengan menggunakan metode deskriptif statis. Dari ketiga software tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu dengan nilai rata-ratanya di 46,7, terus ada nilai mediannya di nilai 46, terus dinilai modusnya dia ada di 45, dan nilai standar deviasinya di 2,63 menit. Uh, Ialah dia menunjukkan penyebaran datanya tidak terlalu jauh pada nilai rata-rata. Lalu ini menunjukkan waktu tempuh pengirimannya cukup konsisten dan nilai waktu range-nya 9 menit antara pengiriman tercepat dan terlambat. Dan di distribusi datanya ini pada nilai median dan rata-ratanya ini memiliki nilai hampir yang sama, menunjukkan distribusinya juga hampir simetris. Namun uh, bisa terjadi sedikit keterlambatan pada pengiriman karena nilai maksimum pada data waktu tempuhnya ialah ada 52 menit, uh, sedikit waktu lebih lama daripada nilai rata-rata di waktu 46,7 menit. Sekian dari video tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.